jangan takut untuk mencoba, terus bangun portfolio dulu yang penting. Oke. Kembangkan portfolio sendiri, mau itu membuat game pribadi misalnya, nggak harus bikin game yang gimana-gimana lah, nggak harus yang hebat, yang penting punya konsep game. Kenapa saya memilih kampus NYU, specifically NYU? Karena mereka itu sangat welcoming menurut saya. Khususnya di NYU yang saya lihat itu, mereka tidak membutuhkan kemampuan atau basic coding skills sama sekali. Saya bilang kalau kita ngomong tentang game itu hanya untuk hiburan saja. Berdasarkan penelitian dari Emory University Healthy Aging Study mengatakan bahwa game itu bisa mengurangi stres dan juga itu meningkatkan kemampuan kognitif kita. Apakah benar atau tidak? Nanti kita akan langsung ngobrol sama salah satu alumni kita dari Amerika Serikat yang belajar game. Menarik banget pastinya. Langsung saja ya kita sapa, ada Amanda. Apa kabar? Halo, Mas. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, nama lengkapnya Amanda. Amanda Ekarati Siswojo. Oke, Ekarati Siswojo. Ini dipanggil? Manda boleh, Amanda boleh. Amanda boleh atau Amanda boleh. Oke, siap. Thank you so much by the way untuk hadir di podcast kita hari ini. Ya, sama-sama. Saya senang hadir di sini. Oke, menarik ya kalau kita ngomongin game ya, karena yang tadi sempat saya katakan di introductions bahwa game itu is all about fun, all about entertainment and everything. Tapi ternyata banyak sekali keuntungan-keuntungan yang lain. Tapi saya penasaran, ini Mbak Amanda lulusan Amerika Serikat di game design, is that correct? That's correct. Okay, which university you went to? Jadi saya kuliah di New York University, NYU, jurusan game design. Game design. Game design. Oke, menarik ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Oke. Alasan untuk kenapa choose that field and then why United States for that field? Jadi dulu tuh awal kenapa saya milih game design, awalnya tertarik karena dari jurusan S1 saya. S1 saya kebetulan DKV dengan peminatan multimedia. Jadi di multimedia itu ada 3 bidang, ada yang graphic design, ada animasi dan game design. Kebetulan saya ngambil game design. Dari situ saya tugas akhirnya juga bikin game design untuk S1 tentang karapan sapi saat itu. Karapan sapi. Ya, betul. Game design karapan sapi. Ya. Boleh mungkin dielaborasi lagi seperti apa gamenya? Kayaknya menarik nih. Jadi dulu tuh emang bikin semacam farming game tapi tentang karapan sapi, jadi ada balapannya juga gitu. Cuman emang belum sampai tamat sih karena emang baru game tugas akhir ya. Saya tuh bagian bikin 2D artnya, kemudian bikin game keseluruhan game desainnya, tapi minta bantuan orang untuk buat codingnya seperti itu untuk mobile game. Wait, berarti Mbak Amanda sendiri itu tidak punya kemampuan coding untuk bisa game design gini? Iya, betul. Saya nggak ada background coding sama sekali. Oh, oke. Iya. Oke, tapi ketika ngelamar ke Amerika Serikat, apakah mereka bisa langsung skill apa sebenarnya yang mereka butuhkan ketika melamar sekolah di Amerika Serikat khususnya untuk game ini? Sebenarnya waktu saya ngelamar itu emang tidak ada persyaratan harus bisa coding atau harus udah punya background di game design, itu tidak ada persyaratan itu. Jadi pada saat saya melamar dengan statement itu statement letter, terus portfolio juga. Kebetulan TA saya kan udah ada portfolio game, jadi saya juga cantumin itu. Kemudian mereka juga membutuhkan statement kenapa saya mau masuk jurusan game design itu. Oke. Interesting, karena yang kita pahami bahwa kalau harus ketika menjadi di game designer, dia kan harus belajar coding. Apakah semua kampus di Amerika Serikat itu seperti ini kah? Jadi tidak perlu harus
punya kemampuan coding atau memang different university they have different kind of regulation on that? Different universities have different regulations. Okay. Yang waktu itu saya research, ada beberapa kampus yang punya jurusan game design juga. Cuman mereka kampus selain Amerika dan juga di Amerika itu mereka membutuhkan kemampuan coding. Dan ada juga mata kuliah seperti matematika itu juga ada termasuk. Cuman khususnya di NYU yang saya lihat itu mereka tidak membutuhkan kemampuan atau basic coding skills sama sekali, ataupun basic knowledge of game design. Jadi dari berbagai macam background itu bisa masuk ke jurusan itu. Dari berbagai macam background bisa masuk jurusan itu tanpa perlu ada ability to code. Yes. Oke, menarik sekali. Oke, menarik loh. Karena yang seperti yang saya katakan bahwa orang awam memahami bahwa if you design something, especially for game, you have to be, you have to understand code very, fluent, right? Atau very yang harus luar biasa sekali gitu. Nah, kenapa Amerika memilih Amerika waktu itu untuk gamenya sendiri? Padahal kan game itu juga banyak juga kan untuk di negara-negara lain gitu. Iya, betul. Kenapa saya memilih kampus NYU, specifically NYU? Karena mereka itu sangat welcoming menurut saya. Dari application prosesnya, dari backgroundnya, dari culture-nya juga. Mereka tuh nggak banyak spesifikasi yang harus kita checklist satu-satu gitu. Jadi saya kan punya teman juga yang satu kelas di sana ya. Dia tuh backgroundnya writing, tapi dia bisa masuk ke game design. Wait, writing tapi bisa masuk ke game design. Writing kayak narrative design gitu, dia bisa masuk ke jurusan game design. Gitu. Ada juga yang backgroundnya illustration, itu juga ada, bisa masuk ke game design. Berarti saya juga bisa masuk yang tidak punya basic sama sekali tentang game juga bisa masuk gitu. Oke, jadi saya kan nanti penasaran banget nih apa yang dipelajarin nanti di NYU-nya. Berarti everybody can study in NYU khususnya kan? Yes. Tapi kalau kita ngelihat di universitas di Amerika Serikat yang game-game desain yang lainnya itu apakah tipikalnya sama seperti ini, tidak membutuhkan coding, kemampuan coding atau seperti apa nih Mbak Amanda? Kalau yang dulu saya ingat, saya research kan udah cukup lama, saya lulus tahun 2019. Yang dulu saya research itu kalau kampus lain membutuhkan coding. Oke. Ya, pada saat itu. Kalau sekarang mungkin saya nggak tahu ya, mungkin ada lagi kampus lain yang juga mirip-mirip NYU. Tapi selama ini yang saya merasa paling sreg itu di NYU. Oke, karena itu tadi ya, karena akan sedikit lebih lega karena tidak ada kemampuan coding, kita masih bisa masuk ya. Berarti ini sebenarnya memberikan opsi buat teman-teman yang pengen belajar game, desain, tapi tidak punya coding bisa ke NYU, tapi kalau sudah punya kemampuan coding sedikit bisa memilih universitas yang lain mungkin seperti itu. Iya, bisa. Oke, nah cukup menarik loh Mbak Amanda ini. Kayaknya saya memutuskan untuk belajar game setelah ini. Oke, ketika kuliah di sana, tadi kan pastinya kan harus belajar coding juga ya, walaupun let's say di awal kan masuknya tanpa ada kemampuan coding. Tapi ketika belajar di sana kan harus belajar coding. Atau gimana? Mereka tetap harus ngambil basic coding atau gimana waktu itu? Betul, jadi disarankan itu walaupun kita nggak bisa coding, mereka menyediakan kelas yang namanya Code Lab. Code Lab itu kelas khusus coding untuk orang-orang awam seperti saya. Saya nggak ada background coding sama sekali. Jadi saya disarankan untuk mengikuti kelas itu, diajarin coding dari nol, dari basic. Waktu itu pertama belajar itu JavaScript yang paling gampang gitu. Jadi tiap semester itu ada Code Lab. Jadi kan saya kan kuliah 2 tahun ya. Selama 2 tahun itu 4 semester dan 4 semester itu ada kelas Code Lab itu. Dan di kelas itu pun bisa kita gunakan untuk misalnya ada tugas dari kelas lain, dari mata kuliah lain maksud saya, yang membutuhkan coding. Bisa kita bawa ke kelas itu untuk minta bantuan teachernya. Ini ada yang susah nih bagian sini, gimana caranya kita bikin code untuk misalnya karakternya bergerak loncat-loncat gitu. Nah itu bisa juga dibawa ke situ.
Oke, gitu. berarti di dalam kelas itu kan pastinya orang akan sangat mix ya, orang yang Ya, punya kemampuan coding dengan orang yang tidak punya coding. Tapi benar nggak seperti itu atau gimana sebenarnya? bener. Terus gimana tuh orang-orang yang membalance teman-teman yang sudah bisa dan Mhm. teman-teman yang tidak bisa, itu seperti apa? Jadi kalau, eee, se sepenglihatan saya, orang-orang yang udah jago coding itu, ya mereka nggak akan ngambil kelas code lab. Oke, Mereka jelas ngambil kelas lain yang beneficial buat mereka, yang mereka belum tahu atau mereka pengen ngembangin skill-nya. Cuman, pada saat ada mata kuliah yang bareng-bareng, yang membutuhkan coding misalnya, itu kebanyakan tugasnya adalah, group oke, work atau boleh juga sih, solo, itu terserah pilihan kita. Jadi kalau yang grup itu, kita menyimbangkan sendiri, kita milih orang, cari teman grup itu yang ada yang bisa coding, ada yang bisa ilustrasi, ada yang bisa naratif gitu misalnya. Jadi kita saling melengkapi gitu. oke, oke. Dari sekian banyak mata kuliah yang paling disenangi apa? Wah, paling disenangi itu saya sih game design, kelas game design Game khusus, design, berarti benar-benar game memang buat design. game. Iya, membuat game. Jadi di kelas itu tuh kita ditantang, untuk membuat game 2 minggu sekali, game baru dalam 2 minggu. Oke, Gitu. Dari game yang sederhana misalnya dari, waktu itu ada, tugas kuliah juga yang kita diberikan sebuah game. Game misalnya tic-tac-toe, simple kan, hmm, X and O's. Tapi kita disuruh memodif game itu sedemikian rupa untuk dijadikan, kayak ditambahin elemennya ke dalam game itu tanpa merusak game tersebut, begitu. Itu biasanya dikasih waktu 1 sampai 2 minggu tugas kayak gitu. Ada juga tugas yang, seru sih, suruh bikin game baru misalnya, tapi dikasih tema, gitu biasanya. Dikasih tema misalnya ada constraint, game-nya harus menggunakan, harus oke. menggunakan dice. Nah, jadi kita harus mencantumkan elemen itu di dalam game kita, seperti itu. Game yang dibuat waktu tugas itu yang paling yang challenging itu yang mana? Paling challenging Nah, waktu tugas yang itu di waktu kelas tugas itu. itu. Ada waktu itu game-nya apa namanya ya, ada game, board game sih waktu itu. Kalau mata kuliah game design itu kebanyakan ngerjain board game, jadi tanpa digital. Board game itu seperti apa nih, kok boleh dijelaskan? Board games, yang non digital pokoknya. Oke, non Bisa digital. kartu, bisa Oke, pakai pion, pakai oke. dadu gitu. Yang digital berarti yang kita main game yang pakai Pakai komputer komputer, ya, pakai tablet, mobile phone apa, dan segala. mobile phone. Oke, that's Ya. it. Jadi, waktu itu di kelas itu tuh suruh bikin, game apa namanya ya, Kraken Attacken. Hmm. Itu gamenya, social game, cuman, aduh lupa. Ya pokoknya itu salah satu game yang paling menarik menurut saya itu waktu di kelas itu, namanya game Kraken Attacken. Itu, dibuat satu kelompok itu saya ada 4 atau 5 orang, saya lupa. Jadi itu benar-benar kita mixed abilities in that one group. Kalau dibuat per kelompok berarti masing-masing itu mengerjakan part dia gitu. Misalnya kayak Mbak Amanda sendiri itu mengerjakan part apa itu di game tersebut? Karena background saya ilustrasi, saya Oh, utamanya adalah lead, illustrator-nya ya. oke. Tapi kalau misalnya game design-nya sendiri, rules, how to play gitu, itu kita rembukan bareng-bareng gitu. Jadi Oke. sering juga, jadi saling tukaran game kalau di kelas. Tolong mainin dong game kita yang ini. Ada yang, misalnya kita minta tolong ke kelompok lain, tolong mainin ini, game-nya ada yang kurang nggak gitu. Jadi kita saling bertukar feedback juga dengan kelompok lain gitu. Kayaknya major yang paling menarik game ini deh kayaknya. Jadi di kelas nggak perlu harus belajar. Iya, Iya nggak sih? Benar ya? iya Karena seru sebenarnya. seru banget ya. Saya membayangkan di dalam kelas itu, jadi teman-teman bisa dijelaskan mungkin bisa diberikan gambaran ke kita. Di kelas itu berarti kita duduk bareng, terus atau ke lab atau gimana tuh? Jadi kita masing-masing ngerjain game atau gimana tuh, diskusi atau gimana? Kalau di kelas itu sih biasanya emang kita duduk per kelompok ya. Misalnya udah dibentuk kelompoknya, kita duduk per kelompok. Kita boleh ke library. Di library itu kumpulan board game itu banyak banget. Board games, ada digital games, macam-macam di situ lengkap. Ada juga disediain apa tuh namanya? Kayak prototypes
kayak pion-pion kecil, dice itu di kampus juga disediain. Jadi kita bisa prototyping pakai itu. Pakai kartu-kartu kosong kita tulis-tulisin sendiri. Jadi kayak lagi prakarya aja seru. Jadi bikin-bikin rule games gitu. Sambil gambar, seru deh pokoknya. Iya sih, saya nggak membayangkan itu luar biasa. Maksudnya kayak seru aja di dalam kelas melakukan aktivitas, apalagi kita senang game ya. Yeah. Jadi itu akan sangat sangat menyenangkan di kelas itu. Pasti kita akan menggunakan kreativitas kita juga kan. Iya, betul. Critical thinking, analytical thinking untuk membuat desain game. Oke. Untuk membuat satu game ya, karena let's say kita orang awam yang nggak ngerti sama sekali behind the scene buat game. Komponen yang terbesar untuk buat game itu apa sih sebenarnya yang harus diperlukan? Bukan hanya untuk board game mungkin ya, untuk komponen utama, elemen utama setiap game itu yang penting adalah pertama harus ada rules, peraturan di dalam game. Rules. Ada rules. Itu dulu yang pertama harus di ini ya. Rules di dalam game. Misalnya kita mau bikin game tentang farming, di dalam game farming tuh bolehnya ngapain gitu. Rulesnya apa aja, harus ngapain. Kemudian ada juga goals. Ya. Rules first and the second goals. Goals. Ya. Kalau goals itu lebih ke gimana caranya kita menang game ini. Harus ngelakuin step apa aja. Gitu. Misalnya harus ngumpulin poin kah? Atau harus jadi yang paling unggul dalam bidang apa di dalam game itu misalnya. Terus setelah goals ada juga actions. Actions di dalam game itu adalah apa yang bisa dilakukan players di dalam game. Misalnya apakah mereka bisa memindahkan pion, misalnya kalau catur bolehnya actionnya lurus, jalannya 3 steps atau ke samping atau gimana, itu actions. Atau misalnya kalau di dalam digital game actionsnya itu misalnya button apa aja yang boleh dipencet gitu, apa aja yang bisa digerakin di dalam game itu. Kemudian setelah actions tentu harus ada players. Players. Jadi, dan itu adalah komponen wajib yang harus ada. First rules. Terus yang second goals. Actions. Players. Jadi apapun game yang dibuat itu memang itu komponen awal wajib yang harus dibuat seperti itu. Wow. Nah kuliah game design di Amerika Serikat. Orang penasaran nih, tugas akhirnya seperti apa nih Amanda? Tugas akhir itu seru. Apa nih? Tugas akhir itu ya bikin game. Cuma sebenarnya dikasih pilihan sama dosen. Boleh bikin game atau research. Research benar-benar penelitian tentang game. Tapi ya pasti mayoritas pilih untuk membuat sebuah game. Gitu. Jadi pada saat selesai sidang tesis lah istilahnya, itu kita ada pameran game. Di kampus diadain pameran game dan dibuka untuk umum. Umum bisa ngundang keluarga, bisa juga waktu itu tuh ada juga dari berbagai macam game companies juga datang gitu. Jadi itu bisa membangun link lah. Jadi saat kita pameran game, mereka memainkan game kita. Kalau mereka tertarik dengan kerjaan kita nih, kita tuh menyediakan kartu nama. Masing-masing mahasiswa tuh nyediain kartu nama. Mereka tinggal ngambil gitu. Jadi itu benar-benar membantu membangun link untuk pekerjaan berikutnya gitu di game industries di Amerika. Waktu itu ada yang menghubungi Mbak Amanda kah setelah? Aduh, ada nggak ya? Enggak sih, soalnya saya kan harus langsung pulang. Iya. Ya benar-benar sih. Betul, harus langsung pulang. Jadi itu kesempatan bagus, jadi kita show off games, ya. Kemampuan game desain kita. Jadi siapa yang tertarik untuk ini mereka akan nge-recruit kita untuk bisa bekerja sama mereka gitu. Iya, betul. Nah, dosen-dosennya itu pastinya game designer dong. Iya, pasti. Iya. Terus pasti. Apakah mereka sudah ngerilis game-game ternama nggak sih dosen-dosen yang ngajar di NYU di kelas kamu itu? Iya, ada. Jadi salah satu dosen saya itu namanya Bennett Foddy. Dia udah rilis game, mungkin orang-orang gamers tahu mungkin ya. Nama game itu Getting Over It by Bennett Foddy. Itu gamenya udah lumayan terkenal di Steam. Di Steam itu apa namanya? Software, bukan software ya. Kayak website untuk jualan game. Di situ tempat download game di situ. Itu gamenya udah lumayan terkenal. Banyak yang download, saya lihat juga. Dan yang mengejutkan saya sebenarnya sebelum saya daftar ke
NYU itu kan saya sempat beli buku-buku tentang game design juga ya untuk belajar untuk misalnya ya brushing up on game design gitu. Ternyata setelah saya kuliah di situ saya lihat lagi pengarang bukunya. Loh, ini dosen saya. Oh, ternyata saya udah pernah baca buku dia dulu sebelumnya gitu. Ada beberapa, ada dua atau 3 dosen gitu yang ternyata saya udah punya buku mereka. Jadi mereka dosen-dosennya tuh benar-benar berkualitas lah ya. Mereka udah merilis buku tentang game design dan pastinya mereka udah rilis game sendiri. Oke, selain dosennya sendiri, apakah sering datang dosen tamu juga nggak sih dari swasta atau dari perusahaan-perusahaan gitu yang memberikan lecture atau apa gitu? Iya, kadang suka ada seminar-seminar gitu loh, yang dimana NYU itu mengundang game companies untuk memberikan insight mereka tentang game yang sedang mereka develop atau yang sudah mereka develop. Waktu itu pernah ngundang dari namanya That Game Company, itu perusahaan game yang membuat game namanya Journey, terus ada nama game lagi Flowers, sama ada satu lagi saya lupa, gamenya di mobile game, tapi saya lupa apa nama gamenya. Jadi lumayan sih untuk membangun koneksi di situ tuh sangat gampang sebenarnya di Amerika Serikat itu. Talking about connections, do you have a lot of connections while studying? Mereka memberikan peluang untuk koneksi itu banyak. Jadi mungkin satu dari teman-teman kampus ya, itu pasti. Sampai sekarang juga masih bisa koneksi sama mereka. Mereka kerja di mana, ada yang masih di Amerika, ada yang udah pulang ke negara masing-masing. Terus kemudian waktu itu juga setiap tahun kan ada yang namanya game conference, game design conference yang diadain di San Francisco. NYU itu memberikan peluang kepada mahasiswa-mahasiswanya untuk datang ke conference itu setiap tahunnya. Kalau nggak salah waktu itu mereka memberikan some kind of student discount. I think pada waktu itu ya, saat ini saya nggak tahu. For the conference, to go to the conference, karena emang lumayan mahal, itu ratusan dolar untuk bisa masuk ke dalam conference itu. Nah di conference itu biasanya dihadiri oleh berbagai macam game company dari seluruh dunia. Jadi benar-benar worldwide connection di situ. Wow. Jadi di situ tuh ada seminar, ada pameran game, jadi kita juga bisa mamerin game kita di situ kalau bisa lolos seleksinya begitu. Untuk membuat sebuah game itu berapa lama dibutuhkan? Tergantung kerumitan gamenya. Misalnya mau bikin game sesimpel Snakes and Ladders, itu game juga sederhana, semua orang tahu lah ya. Tinggal kocok dadu, gerakin pion, kena ular turun, kena tangga naik. Tapi itu walaupun game sesimpel itu, kadang membutuhkan pemikiran yang rumit untuk bisa menyempurnakan satu game tersebut. Walaupun kita ngeliatnya simpel ya, gampang, game ini cuma gini doang. Paling rumit bagian apa? Paling rumit itu bagian game rules and mechanics. Ya. Game rules itu tadi. Karena bisa rules yang satu bisa bertabrakan dengan rules yang lain. Itu yang harus selalu dites di dalam game itu, begitu. Pokoknya yang kalau bikin game yang paling sering diulik adalah game rules and game mechanics juga gitu. Berarti let's say satu game itu bisa 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 3 weeks? More than that? Bisa more than that. Tapi kalau misalnya untuk game konsep doang ya, bisa seminggu lah. Tapi untuk mematangkan jadi game yang benar-benar sempurna, itu butuh proses seenggaknya menurut saya sih 2 bulanan. Karena perlu playtest. Jadi satu lagi yang paling penting di dalam game design itu adalah playtest. Harus sering-sering dites gamenya untuk mengecek apakah game ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan kemauan game designer atau tidak gitu. Nice. Sudah berapa banyak yang Mbak Amanda produce game? How many games you produce? Kalau game yang sampai tamat ya, walaupun short games itu cuma 5 or 6 games. Tapi kalau game concepts di dalam kepala kayaknya nggak bisa-bisa. So people play that your games or it just for your
Sometimes it's just for fun. For fun, For oke. fun. Kalau game concepts, aku emang seneng bikin game concepts ya. Game konsep itu berarti seperti? Baru konsep, jadi baru saya tulis misalnya. Saya Oke. bikin catatan gamenya tentang ini, rulesnya ini, cara mainnya begini gitu. Oke, tapi implementasinya Implementasinya belum. Itu tapi banyak. yang benar-benar yang jadi game itu cuma 5, 5 or 6 ya. 6 dan Oke. kebanyakan juga game saat tesis, game tesis Oke. ada, game saat tugas atau game saat saya kerja itu Oke. juga ada. Tapi orang masih bisa main nggak sekarang game-game itu? Ada yang masih bisa dimainin. Masih bisa dimainin ya. Ada. Oke. Oke, so study new as belajar game ya, game design di sana. Back to Indonesia. Oke, perkembangan game. I'm not game players, jadi I've no idea a lot about the how games developments here in Indonesia ya. Pulang ke Indonesia, is it easy to find a job? You as a game designer. It's not. Oke. No. Menurut saya sih karena Belum kali ya? belum apa? Belum untuk segampang di luar negeri kali ya? Iya, belum. It's not that easy Mhm. dibandingkan di luar. Karena emang studio game di Indonesia kan ada banyak sebenarnya. Oke. Cuman yang buka lowongan untuk game designer itu belum banyak Oke. gitu. Jadi lowongan pekerjaannya mungkin lowongan pekerjaan seperti graphic designer, illustrator itu selalu ada, banyak dibutuhkan oleh berbagai macam perusahaan ya. Tapi kalau game design kan sangat spesifik. Jadi lowongan kerjaannya mungkin lebih sedikit daripada yang lain gitu. Oke, tapi sekarang Mbak Amanda bekerja sebagai game designer juga atau gimana? Di sebuah Saat perusahaan? ini saya kerja sebagai ilustrator Oke, di Iya. sebuah game, studio game. di sebuah studio desain. Studio design. Ya, jadi studio desain jadi dia nggak spesifik ke game aja. Oke, studio design itu nggak spesifik game ya? Oke. Tapi Mbak Amanda sebagai ilustratornya Ya, for betul. game. For game ya. Oke, nice. Oke, prospect career Mhm. for game design major. Mhm. Kira-kira itu apakah hanya menjadi game designer, or is something else? Or you can, I don't know, work in apa gitu mungkin illustrators or something. Mhm. Kira-kira apa? Jadi kalau misalnya emang mau kerja di game studio, misalnya kuliah di game design, itu bisa macam-macam cabangnya sebenarnya. Bisa ke narrative designer for games, bisa jadi 2D illustrator for games, or 2D artist, bisa jadi 3D modeler for games, bisa juga misalnya punya background programming, bisa jadi game developernya, bagian coding. Bisa juga jadi kalau misalnya nggak ada background yang tadi saya sebutin itu, misalnya Mas Iqbal seneng nih main game, bisa jadi game tester. Oke. So you test games for a living, give feedback on games for a living. It's so interesting. Yeah. Jadi QA tester. QA tester namanya. Jadi kita tes sebuah game terus Yeah. kita memberikan feedback kepada Yes. orang tersebut apakah game ini layak atau tidak gitu, Iya, seperti atau itu. apa yang kurang di dalam game ini, misalnya saat saya klik ini tidak berfungsi, gitu misalnya. Oke, Bisa juga. bagaimana? Kayaknya menarik sekali. Banyak hal yang menarik dari Mbak Amanda. Oke, berarti memang berarti di luar itu sebenarnya kayak menjadi ilustrator juga bisa kan sebenarnya iya. kan gitu ya. Jadi banyak hal-hal juga nggak mesti harus jadi benar-benar game designer yang membuat game itu ya. Iya, betul. Oke, nice. AI development sekarang luar biasa. Oh iya. Oke, bagaimana itu dengan pengaruh dengan game development untuk Mbak Amandanya sendiri? Is it make you a lot easier to create a game or not? It's actually making it a lot easier. Karena AI-nya sendiri itu bisa jadi reference kita. Misalnya kita stuck nih membuat konsep sebuah game. Kita bisa minta bantuan misalnya ChatGPT. ChatGPT, please make a game for me about bla 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 bla. Kan pasti ada banyak pilihannya. Nah, dari situ bisa kita kembangkan lagi. Atau misalnya sedang membuat ilustrasi untuk game ini, konsep artnya misalnya. Dari AI juga bisa di prompt. Make an illustration with a bear riding a motorcycle misalnya. Dari situ bisa kita kembangkan lagi. Jadi kalau zaman saya dulu kuliah belum ada AI kan. Jadi harus benar-benar bergantung kepada Mbah Google
untuk mencari referensi. Hmm. Menurut saya sih dengan AI bisa memudahkan gitu untuk mempercepat proses pengembangan game. Oke. Comparing game development in Indonesia and US, kira-kira apa sih perbedaan yang cukup lumayan signifikan? Game development di US jelas jauh lebih pesat karena di sana banyak AAA game studios. Kita sebutnya AAA itu buat perusahaan game yang benar-benar merilis game yang sangat-sangat bagus gitu, AAA. Terus banyak juga indie game studios di luar sana yang mengeluarkan game-game bagus. Kalau di Indonesia saya ada studio indie yang saya suka juga, favorit saya ada namanya Toge Productions. Ada juga ada satu game Indonesia yang baru rilis namanya Coral Island. Itu menurut saya bagus banget kualitasnya, dari storytellingnya, dari graphicsnya. Itu bisa bersaing dengan game di luar gitu. Jadi menurut saya saat ini Indonesia sedang berkembang cukup bagus industri gamenya begitu. Okay. So do you think like Indonesians, a bunch of Indonesians yang kira-kira sebagian nih orang Indonesia yang suka game, terus and then study in US, terus mereka belajar di sana, and then go back to Indonesia, and then akhirnya mereka bisa mengembangkan game. Do you think that in the next few years perkembangan game di Indonesia itu akan jauh lebih bagus bagi teman-teman yang belajar di US nih? Gitu. Do you think it is going to be that way? I hope so. Okay. Karena saya juga pengennya begitu, cita-cita saya ingin mengembangkan game industries di Indonesia gitu. Tujuan saya ke US adalah untuk kembali dan mengembangkan game industries di Indonesia. Oke. Jadi saya sempat mengutarakan di awal introduction saya mengatakan bahwa game is not only for fun, right? Yes. So it's also for the cognitive untuk perkembangan kognitif dan juga reduce the stress. Can you explain that? Is that correct? It is correct for some games. Karena game kan banyak genrenya. Tergantung kita milihnya bagaimana. Tergantung tujuan kita main game itu untuk apa. Misalnya ada game yang justru ada game juga yang stress inducing, ada yang juga yang stress relief. Game horror kan? Oke. Game horror kan stress inducing. Saya nggak bisa main game horror. Oh iya. Panik. Oh iya. Iya. Oke. Terus kalau misalnya untuk stress relief lebih ke casual games, maybe yang santai, yang idle games gitu. Ada juga game yang mengembangkan kognitif, misalnya game untuk anak-anak lah, anak SD, belajar belajar menghitung, belajar membaca, itu juga banyak. So it's not all fun. It's not always about fun. Sometimes about learning new things, and also some games convey a feeling juga. Okay. So most of the game that you created, it's more to cognitive development or it is stress relief? Kalau pribadi, saya lebih suka yang kognitif saat ini. Kognitif. Yes. Jadi saya sedang ingin mengembangkan board game untuk anak-anak, untuk pembelajaran. Misalnya, kalau di sekolah kan kadang pembelajaran tuh kaku ya, sangat kaku. Guru ngajarin anak-anak mendengarkan. Jadi saya sedang mencoba mengembangkan sebuah board game yang bisa digunakan untuk guru-guru di sekolah untuk mengajarkan anak-anak, misalnya gitu. Misalnya tentang hewan endemik di Indonesia tuh apa aja sih? Gitu misalnya tinggal mereka habitatnya di mana, tipe hewannya apa, omnivora, herbivora kah atau apa. Nah itu sedang saya coba mengembangkan dalam bentuk board game gitu. Is that your big dream? Is that your big dream or ada game impian yang belum terwujud? Game impian yang belum terwujud? Enggak sih. Saya tuh bukan ke game impian, tapi lebih ke mimpi saya adalah untuk membuat sebuah studio game. Oke. Jadi lebih ke menyalurkan ke anak-anak muda Indonesia yang pengen belajar bikin game gitu. Kayak saya pengennya bikin studio game. That's my dream. I want to make a game studio, and I want to teach Indonesians yang misalnya nggak punya akses ke
Sekolah ke misalnya. sekolahan Oke. misalnya gitu, anak-anak SMA lah atau SMP gitu, untuk belajar game dengan saya gitu. Apa yang saya bawa dari Amerika bisa saya salurkan ke anak-anak di Indonesia gitu. That's my dream. Alright, okay. So the last thing, buat teman-teman yang ingin sekolah ke Amerika Serikat, khususnya buat gamers ya. Oke, apa nih pesan-pesan buat gamers tapi pingin sekolah ke US, belajar di sana, terus pingin kembangkan lagi nih game di Indonesia? What do you want to say? Jangan takut dulu, jangan takut untuk mencoba dulu. Karena saya juga nekat awalnya. Coba kita apply ke US, kan US itu negara besar, jauh sekali dengan Indonesia. Jadi pesan saya adalah jangan takut untuk mencoba, terus bangun portfolio dulu yang penting. Oke. Kembangkan portfolio sendiri, mau itu membuat game pribadi misalnya, nggak harus bikin game yang gimana-gimana lah, nggak harus yang hebat, yang penting punya konsep game misalnya. Bangunlah di portfolio itu konsep gamenya. Terus misalnya juga mintalah referensi dari dosen misalnya, mahasiswa khususnya mungkin kalau saya dulu DKV, saya dulu minta referensi dari dosen untuk bisa apply ke NYU gitu. And just don't stop believing. Okay, this is good message. Okay, all right. Yeah. Okay. And I saw on your portfolio, you also create a Ramadan game. Yeah. Is that correct? That's Tell us about that a little bit. Jadi waktu saya bikin Ramadan game itu saat saya kerja di salah satu studio, ada project internal nih. Leadnya minta bikin game untuk Ramadan, game pendek untuk Ramadan. Jadi gamenya itu tentang gamenya pendek sekitar 5 menit mungkin selesai dimainkan ya. Game sederhana tentang mencari-cari items yang hilang di rumah. Oke. Items Ramadan yang hilang di rumah itu. Seperti misalnya ada buku, ada Quran atau tasbih atau apa kehilangan. Jadi kita disuruh mengkoleksi items itu. Jadi kayak hidden items game gitu deh. How long you create that game? Itu satu tim sebenarnya. I think about a month or 2. Okay. Yeah. Okay. Nice. Okay. Nice. Thank you so much Amanda for the story. Kan banyak sekali ternyata hal-hal yang menarik yang di-share sama Amanda tadi ya. Dan ternyata orang yang tidak punya kemampuan untuk coding ternyata bisa belajar game di Amerika Serikat. Yeah. Oke. Terus tadi juga belajar game itu karirnya itu macam-macam, ya kan? Iya. Dan yang paling menarik tadi adalah game tester. Iya. Kayaknya saya pengen coba deh game tester. Oke, thank you so much buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita kita tadi dengan Amanda. Beliau adalah alumni dari Amerika Serikat yang belajar di NYU di jurusan game design, dan tadi banyak sekali cerita-cerita yang luar biasa diceritakan ya. Dan jangan lupa juga buat teman-teman untuk stay tune terus di podcast kita, karena kita memberikan banyak cerita-cerita dari alumni, dan kita harapkan dari cerita alumni ini bisa memberikan inspirasi, motivasi, dan pasti ini akan jadi referensi seperti dari cerita Amanda tadi buat teman-teman yang khususnya ingin belajar game di Amerika Serikat. Oke, saya Muhammad Iqbal dan ada bintang tamu kita hari ini Amanda. Terima kasih semuanya. Bye-bye.